Berjumpa kembali bersama saya dalam acara YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang dicintai Tuhan, mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita pada pagi ini atau di siang hari atau di malam hari sesuai dengan waktu pendengar saat mendengarkan YouTube kesukaan kita bersama. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu bapak saudari-saudara untuk merenungkan bacaan pertama dari hari Senin 30 November bertepatan dengan Bunda Gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Demikian bunyi sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan masih dilanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sedangkan bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Senin adalah diambil dari Injil Yesus menurut Matius. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, kamu akan kujadikan penjala. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, menarik sekali untuk merenungkan sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan ini. Saya mengutip pernyataan yang sangat menggugah saya, yang saya pilih dari ayat yang ke-10. Dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sungguh dahsyat kata-kata ini, hati dan mulut. Orang Latin mengatakan ex abundantia cordix ox loquitur. Dari kedalaman hati mulut berbicara. Hati mengandung substansi nilai percaya dan dibenarkan, sedangkan mulut mengandung nilai dasaria, yaitu orang mengaku dan diselamatkan. Dengan demikian, antara hati dengan mulut terjadi suatu korelasi yang utuh tanpa ada kesinambungan. Apa yang dikatakan oleh mulut itu adalah keluar dari hati. Minggu ini kita menjalankan permenungan kita pada hari Minggu Advent yang pertama, di mana dalam YouTube sebelumnya saya sudah mengajak kita semua untuk mengingatkan kedatangan Yesus Sang Penebus yang ditandai sebagai lilin ungu yang memiliki arti harapan. Minggu pertama adalah Minggu Harapan. Kita semua menantikan Kristus
penuh sukacita dan harapan. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Maka bacaan-bacaan yang akan kita renungkan dalam satu pekan ini memuat suatu ramalan bahwa sesungguhnya akan lahir seorang juru selamat dari rahim seorang Bunda Maria. Sebagaimana Nabi Yesaya mengatakan, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagai pengharapan orang beriman, kita tentu memiliki ungkapan isi hati kita. Isi hati saya berharap semoga kedatangan Yesus ini membawa berkah dan karunia bagi saya. Maka kalau seandainya hati kita itu kotor, maka apa yang dikatakan oleh mulut itu juga tetap kotor. Kalau seandainya saya memiliki suatu paham dalam hati saya bahwa tetangga saya itu sesungguhnya adalah orang yang tidak terpuji, maka entah dia melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan hatimu juga tetap Anda mengatakan tidak terpuji. Apalagi saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, hindarilah sikap praduga serta kecurigaan yang menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dan tindakan-tindakan pembunuhan. Di minggu Advent pertama ini, minggu yang penuh pengharapan ini, gereja Katolik, juga gereja Protestan terlebih, dan dalam hal ini gereja Bala Keselamatan yang berada di suatu kampung di daerah Kota Palu, dikejutkan dengan berita yang sangat sadis. Bayangkan saja, ibu bapak saudari-saudaraku, mereka datang dan konon kabarnya mereka ini adalah gerakan kaum ISIS. Mereka membunuh 4 orang. Setelah membunuh mereka bakar. Kalau melihat videonya luar biasa sedih hati kita. Kita merasa prihatin. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dalam membangun suatu asa harus dijagai dengan realitas kita. Berwaspadalah selalu. Mungkin saja kita mulai mencari-cari alasan. Mungkin saja kita mulai menuduh-nuduh. Orang itu mengatakan bahwa orang itu datang, memanggil, digorok, diseret, lalu dibakar. Ini kan sangat tragis. Bagaimana pengharapan kita orang Kristiani? Sebagai pengikut Kristus, kita tetap berharap bahwa akan ada kebahagiaan sorga siap menanti kita. Kita mendoakan saudara-saudari kita supaya pengharapan kita akan dunia keabadian sorgawi betul dinyatakan dalam diri keempat saudara kita ini. Dan lebih sadis lagi, bayangkan saja pos pelayanan gereja Balai Keselamatan juga dibakar dan diobok-obok. Oleh karena itu, mungkin saja sekali lagi kita merenungkan diri kita. Barangkali kata-kata yang kita ucapkan kurang berkenan karena semuanya itu keluar dari hati kita. Jagalah hati kita, peliharalah mulut kita, maka dari hati kita akan percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus senantiasa tinggal dan menyertai kita semua. Berharaplah kasih Tuhan nyata bagi kita. Salam pengharapan.
Amin.